semua, perkenalkan nama saya Haliza Natasha dengan NPM 245108107. Saya dari Prodi D3 Keuangan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 hal penting dalam dunia perbankan yang sering banget nih kita dengar tapi belum tahu penjelasan detailnya. Yuk, tanpa berlama-lama kita langsung bahas. Let's go! Yang pertama, kita bahas dulu tentang kas dan deposito. Jadi, untuk kas sendiri kas itu adalah setiap sedia, atau bisa dibilang itu adalah uang yang selalu ada di dompet, atau bahkan uang yang ada di rekening yang bisa sewaktu-waktu kita tarik. Lalu yang kedua ada deposito. Berbeda dengan kas, deposito adalah uang yang kita tabungkan di dalam suatu bank, tetapi memiliki jangka waktu yang sudah ditentukan dan tidak bisa ditarik semau kita. Misalkan ada waktu 6 bulan, 1 tahun, dan lain-lain. Sekarang, misalkan contoh kasusnya seperti misal saya memiliki brand fashion. Nah, saya bulan ini pendapatannya ada 50 juta. Nah, 50 juta ini nggak mungkin kan saya pakai gitu aja. Saya mengambil solusi yaitu 10 juta saya masukkan ke rekening biasa untuk pembiayaan operasional seperti kas. Lalu 40 juta sisanya saya masukkan ke deposito. Karena apa? Karena bunganya lebih tinggi dan uang itu tersimpan dengan aman. Sewaktu-waktu misalkan saya ingin merenovasi toko saya untuk tahun depan. Lalu yang kedua ada tabungan dan giro. Nah, bedanya di sini, tabungan itu adalah uang yang kita simpan di satu rekening yang nominalnya cukup kecil dan bisa sewaktu-waktu kita tarik melalui kris atau juga ATM. Nah, bedanya dengan giro itu adalah senjata, yang bisa dibilang senjata dalam dunia perbisnisan. Misalkan saya adalah seorang pebisnis dan saya ingin membayar ke supplier kain sebesar 100 juta. Nah, karena nominalnya ini cukup besar dan tidak bisa ditransfer secara langsung melalui ATM biasa atau mungkin M-Banking, atau mungkin saya malah ribet menarik cash lalu membayar ke dia, mending saya memberikan cek, yaitu giro, dimana giro itu adalah berupa cek yang akan saya tulis terlebih dahulu nominal yang saya akan berikan kepada supplier tersebut, lalu supplier tersebut akan membawanya ke bank, lalu di sana mereka akan mencairkannya terlebih dahulu, lalu baru mendapatkan uang 100 juta tersebut tanpa harus ribet. Saya harus tarik tunai, saya harus transfer bertele-tele, seperti itu. Lalu yang ketiga ada keriling dan juga kredit. Gampangnya, keriling itu adalah verifikasi antar bank, dimana misalkan pelanggan saya membeli baju brand saya, lalu dia memberikan cek dari bank lain, lalu bank saya harus lapor ke Bank Indonesia untuk verifikasi bahwa duit itu akan bank saya cairkan. Nah, itulah gampangnya keriling. Misalkan contoh alurnya seperti saya memiliki kartu kredit untuk modal usaha. Nah, pas saya mau bayar vendor dengan biaya kredit tersebut, nah, proses pembayarannya dari bank saya dengan bank vendor tersebut harus melewati keriling terlebih dahulu agar pembayaran itu sah dan tercatat secara bank. Lalu yang keempat, masuk ke inkaso. Pernah dengar gak sih kata inkaso? Jadi inkaso itu adalah jasa bank untuk menagih surat berharga seperti cek, misalkan bisa dari luar kota bahkan hingga luar negeri. Resikonya apa sih teman-teman? Nah, resikonya adalah bisa aja dokumen itu nyasar, atau pas ditagih dana tersebut ternyata kosong atau cek tersebut ternyata kosong. Contoh misalkan aku punya pelanggan dari luar kota, terus dia ngasih aku cek, terus pas aku minta tolong ke bank untuk melakukan inkaso, ternyata dana tersebut tidak cukup atau mungkin kosong dan tidak ada nominal uangnya. Di sini bank yang saya miliki adalah bank perantara ya. Jadi bank yang saya miliki itu tidak memiliki tanggung jawab sama sekali, dan tetap pelanggan adalah tanggung jawab dia karena dia yang memberikan cek kosong tersebut. Tapi bank juga nggak bisa disalahin kalau misalkan dananya itu tidak dapat dicairkan. Lalu yang kelima dan yang terakhir adalah suku bunga. Ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, misalkan oleh kebijakan pemerintah dan juga
seberapa beresiko bisnis yang saya miliki. Kalau misalkan bunga bank itu naik, kita kan jadi mikir kan beberapa kali buat ngambil kartu kredit karena cicilannya yang cukup mahal. Misalkan contoh soalnya seperti yang pertama, saya mengambil flat. Nah, pinjaman yang saya ambil adalah 12 juta dengan persenan bunganya adalah 1%. Nah, tiap bulannya berarti cicilan bunga yang harus saya bayar adalah 120.000. Sampai pencicilan itu lunas sampai penutupan. Lalu selanjutnya ada efektif. Lalu yang ketiga ada anuitas dan yang terakhir adalah floating. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi referensi belajar yang asik buat kalian. See you di next video guys. Bye-bye.